Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsa Jelita Putri dari kelas Akuntansi 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi, jurnal umum, dan juga posting ke buku besar. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu Nona Alsa membuka usaha jasa kuit pariwisata El Salvador pada bulan September 2021. Selama bulan September 2021 melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada transaksinya. Lalu yang pertama kita menyiapkan tabel untuk jurnal umumnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada El Salvador, jurnal umum periode September 2021. Nah, tabelnya ini terdiri dari 6 kolom. Kolom yang pertama berisi nomor, kolom kedua tanggal, kolom ketiga uraian, kolom keempat referensi, kolom kelima debit, dan kolom keenam kredit. Nah, langsung saja kita mulai tanggal 1 September, El Salvador menerima modal berupa kas senilai 20 juta rupiah dan peralatan senilai 30 juta rupiah. Nah, karena menerima kas, modalnya berupa kas dan juga peralatan, maka jurnalnya yaitu kas di sisi debit senilai 20 juta rupiah dan peralatan di sisi debit senilai 30 juta rupiah pada modal di sisi kredit senilai 50 juta rupiah. Yang kedua yaitu tanggal 4 September, membeli peralatan secara kredit senilai 3 juta rupiah. Nah, jurnalnya yaitu karena memberinya secara kredit, maka jurnalnya yaitu peralatan pada utang usaha senilai 3 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu tanggal 5 September, membeli bahan habis pakai secara tunai senilai 1.800.000 rupiah. Nah, karena membelinya secara tunai, maka jurnalnya yaitu bahan habis pakai pada kas senilai 1.800.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu tanggal 10 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan senilai 20 juta rupiah. Nah, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 20 juta rupiah, seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tanggal 11 September, membayar sewa bulan September 2021 senilai 12 juta rupiah. Nah, karena kita membayar sewa, maka jurnalnya yaitu beban sewa pada kas senilai 20 juta rupiah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena kita membayar beban utilitas, maka jurnalnya yaitu beban utilitas pada kas senilai 10 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah tanggal 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Nah, karena kita sudah melakukan jasa tetapi belum dilakukan, maka jurnalnya yaitu kas pada pendapatan diterima di muka senilai 4.800.000. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah transaksi tanggal 19 September, menyelesaikan jasa kuit tetapi belum menerima pembayaran sebesar 22 juta. Nah, karena kita sudah menyelesaikan jasanya tetapi belum dibayar, maka jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan jasa senilai 22 juta rupiah. Yang selanjutnya tanggal 22 September, Nona Alsa mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Nah, karena kita mengambil uang, maka kas kita berkurang. Jadi, jurnalnya yaitu prive pada kas senilai 2.500.000. Yang selanjutnya adalah tanggal 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan senilai 28 juta. Nah, karena kita menerima kas dan juga pendapatan jasa, maka jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 28 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu tanggal 25 September ini membayar beban lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena kita membayar beban lain-lain, jadi beban lain-lainnya bertambah dan kasnya berkurang, maka jurnalnya yaitu beban lain-lain pada kas senilai 2 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada membayar gaji pegawai pada tanggal 27 September senilai 15 juta. Nah, karena kita membayar gaji pegawai, maka gaji pegawainya bertambah dan juga kasnya berkurang. Maka jurnalnya yaitu gaji pegawai pada kas senilai 15 juta. Nah, untuk kolom referensi ini belum diisi ya, karena ini nanti akan diisi saat kita sudah posting ke buku besar. Nah, selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Nah, di sini tadi sudah saya siapkan semua tabel-tabelnya dengan ini 6 kolom. Kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua uraian, kolom ketiga referensi posting, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, dan kolom keenam saldo. Nah, untuk kolom saldo ini dibagi lagi menjadi 2 kolom ya, yaitu debit dan kredit. Nah,
Ini untuk di bagian kiri atas itu ada nama akun dan di bagian kanan atas itu ada nomor akun. Nah, nomor akun inilah yang nanti akan kita masukkan ke referensi di jurnal umum di sini. Setelah kita posting. Nah, sekarang langsung saja kita posting ke yang pertama yaitu tanggal 1 September kas di sisi debit senilai 20 juta rupiah. Nah, caranya posting kita masukkan tanggalnya dulu. Uraian, referensi posting, dan nilainya. Nah, ini tanggalnya 1 September, uraiannya model awal, referensi postingnya ini karena jurnal umumnya cuma ada satu halaman, jadi referensi postingnya JU1, dan ini tadi nilainya di sisi debit senilai 20 juta, jadi kita taruh di sisi debit juga senilai 20 juta. Nah, saldonya juga 20 juta, karena di awal belum ada saldo. Nah, karena ini modal awal untuk modal awal yang kas ini sudah kita posting, maka kita masukkan nomor referensinya 101. Lalu yang selanjutnya ini ada peralatan juga di sisi debit senilai 30 juta. Sekarang kita cari akun peralatan. Di sini kita masukkan. Nah, seperti ini tanggal 1 September peralatan sebagai modal awal, referensi postingnya CU1 senilai 30 juta di sisi debit, dan ini juga di sisi debit saldonya karena ini di sisi debit. Lalu nomor akunnya 104 karena sudah kita posting, kita masukkan, maaf 104 maksudnya. Lalu yang terakhir ini di tanggal 1 September ini ada modal di sisi kredit senilai 50 juta. Sekarang kita posting, kita cari akun modal. Nah, di sini seperti ini, 1 September modal awal CU1 di sisi kredit 50 juta. Ini saldonya juga di sisi kredit 50 juta. Karena sudah kita posting, maka di sini kita masukkan 301. Nah, sekarang kita mulai ke yang tanggal 4. Ini ada peralatan di sisi debit senilai 3 juta. Jadi kita cari akun peralatan. Kita cari akun peralatan. Nah, di sini kita masukkan. Karena kita tadi membeli tanggal 4 September membeli peralatan, jadi uraiannya pembelian, referensi postingnya tetap sama CU1 dan saldonya di debit ini 3 juta. Nah, untuk saldo akhirnya ini dapat 33 juta, didapat dari 30 juta ditambah dengan 3 juta ini. Karena sudah kita posting, kita masukkan juga di sini 104. Nah, lalu ini ada utang usaha di sisi kredit senilai 3 juta. Kita masukkan juga di sini utang usaha di sisi debit senilai di sisi kredit senilai 3 juta. Nah, ini uraiannya membeli peralatan. Kenapa? Karena tadi kita utang usahanya untuk membeli peralatan. Jadi ini referensi postingnya sama dan ini di sisi kredit 3 juta. Nah, saldonya juga di sisi kredit 3 juta. Karena sudah kita posting, kita masukkan juga di sini 201. Oke, yang selanjutnya ini tanggal 5 September ada bahan habis pakai senilai 1.800.000. Kita masukkan ke akun bahan habis pakai. Nah, di sini. Mohon maaf. Nah, ini kita masukkan tanggal 5 September. Kenapa pembelian? Karena kita tadi membeli bahan habis pakai. Ini CU1 1.800.000 di sisi debit dan ini juga 1.800.000 di sisi debit. Karena sudah kita posting maka kita tulis 103 di sini. Lalu ini kas berkurang ya. Jadi di sisi kredit senilai 1.800.000. Kita masukkan di sini kas. Ini untuk membeli bahan habis pakai, ini senilai 1.800.000 di sisi debit. Nah, saldo akhirnya menjadi 18.200.000 didapat dari 20 juta dikurangi dengan 1.800.000. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan juga di sini 101. Nah, lalu yang selanjutnya ini tanggal 10 September kita menerima kas juga senilai 20 juta atas pendapatan jasa. Kita masukkan di sini. Pendapatan jasa senilai di debit senilai 20 juta. Nah, ini saldo akhirnya menjadi 38.200.000 yang tambah didapat dari 18.200.000 ditambah dengan 20 juta. Karena sudah diposting sama, kita masukkan juga di sini 101.
Yang selanjutnya ini ada pendapatan jasa di sisi debit senilai 20 juta. Kita cari akun pendapatan jasa. Sini lalu kita masukkan senilai 20 juta ini 10 September pendapatan jasa, referensi postingnya masih sama JU1 dan di sisi kredit 20 juta, ini saldonya juga tetap sama 20 juta. Karena sudah kita posting maka kita tuliskan di sini 401. Oke, selanjutnya ini ada tanggal 11 September yaitu beban sewa di sisi debit. Sekarang kita masukkan di sini beban sewa di sisi debit senilai 12 juta. Nah, ini tanggal 11 September uraiannya beban sewa September, referensi postingnya masih sama JU1 di sisi debit 12 juta dan ini saldonya juga di sisi debit 12 juta. Karena sudah kita posting maka kita masukkan juga di sini 501. Nah, yang selanjutnya ini kas di sisi kredit senilai 12 juta karena kasnya berkurang ya untuk membayar beban sewa tadi. Kita tuliskan di sini. Nah, ini 11 September beban sewa JU1 12 juta. Nah, saldonya menjadi 26.200 didapat dari 38.200 dikurangi dengan 12 juta. Karena sudah kita posting, maka kita tulis juga di sini 101. Oke, yang selanjutnya ada beban utilitas di sisi debit senilai 10 juta. Kita cari akun beban utilitas. Nah, ini lalu kita masukkan 10 juta ini. 14 September beban utilitas JU1 ini di sisi debit 10 juta, ini juga di sisi debit 10 juta. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan nama akunnya, nomor referensinya 502. Ini kasnya juga berkurang ya di sisi debit, di sisi kredit, mohon maaf, senilai 10 juta. Langsung saja kita masukkan di sini 14 September untuk beban utilitas. Nah, 10 juta. Ini 14 September beban utilitas JU1 di sisi kredit 10 juta, saldonya menjadi 16.200 dari 26.200 dikurangi dengan 10.200. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan juga nomor referensinya 101. Yang selanjutnya ini kita menerima kas senilai 4.800.000 di tanggal 15 September. Kita masukkan lagi di buku besar. Nah, ini atas pendapatan jasa ya, karena tadi kita menerima pendapatan jasa, jadi uraiannya pendapatan jasa ini senilai 4.200.000. Saldo akhirnya menjadi 21 juta, didapat dari 16.200 ditambah dengan 14.800. Karena sudah kita posting, maka sama-sama kita masukkan 101 di sini. Nah, ini untuk pendapatan diterima di muka di sisi debit kredit senilai 4.800.000. Kita cari akun pendapatan diterima di muka. Nih. Kita masukkan di sini. Di sisi kredit nih. Atas pendapatan jasa juga ya, seperti yang tadi. Mohon maaf. Ya, seperti ini 15 September pendapatan jasa JU1 di sisi kredit senilai 4.800.000. Saldonya juga 4.800.000. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan di sini 202. Lalu yang selanjutnya ini ada piutang senilai 22 juta di sisi debit. Kita masukkan di akun piutang usaha di sini. Tanggal 19 September, piutang usahanya atas pendapatan jasa, jadi uraiannya pendapatan jasa, referensi postingnya masih tetap JU1, dan saldonya 22 juta di sisi debit, dan ini juga 28 juta di sisi debit. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan di sini 102. Lalu ini ada pendapatan jasa senilai 22 juta di sisi debit. Kita masukkan ke akun pendapatan jasa. Di sisi kredit ya. Nah, seperti ini tanggal 19 September pendapatan jasa JU1 senilai 22.100. Ini di sisi kredit senilai 42.200 didapat dari 22 juta ditambah dengan 20 juta. Ini dari ini nomor akunnya dari 401 kita masukkan ke sini 401. Lalu yang selanjutnya ini ada Prive senilai 2.500.000. Ini ada kita masukkan ke Prive di sisi debit senilai 2.500.000.
Ini tanggalnya 22 Juli, di sisi debit ya, ini keterangannya priva, referensi postingnya masih tetap sama, CU1 di sisi debit 2.500.000, ini juga di sisi debit 2.500.000. Karena sudah kita posting jadi sama, tetap kita masukkan 302. Lalu ini kas kita masukkan juga. Kas di sini. Nah, ini 22 September priva CU1 ini priva CU1 ini 2.500.000, saldo akhirnya menjadi 18.500.000, didapat dari 21 juta dikurangi dengan 2.500.000. Karena sudah kita posting, di sini juga kita isi 101. Oke, yang selanjutnya ini tanggal 23 September ini ada kas senilai 28 juta atas pendapatan jasa. Nah, di sini kita masukkan tanggal 22 September uraiannya pendapatan jasa, referensi postingnya CU1 tetap sama. Ini di sisi debit 28 juta dan saldonya menjadi 46.500.000, didapat dari 18.500.000 ditambah dengan 28 juta. Nah, ini referensi postingnya juga kita isi 101. Lalu ada pendapatan jasa di sisi debit senilai 48 juta. Kita masukkan juga di sini akun pendapatan jasa. Nah, di sini seperti ini, 23 September pendapatan jasa CU1 senilai 28 juta, saldo di sisi kredit ya, saldo akhirnya menjadi 70 juta, didapat dari 42 juta ditambah 28 juta. Karena sudah diisi, jadi referensi posting, karena sudah diposting, jadi referensinya kita isi dengan 0401. Yang selanjutnya ini ada beban lain-lain senilai 2 juta. Ini sudah kita masukkan ya, ini beban lain-lain senilai 2 juta. Ini tanggal 27 September, referensi postingnya masih tetap sama, CU1 di sisi debit 2 juta, saldonya juga di sisi debit 2 juta. Karena sudah kita posting, maka kita isi di sini 504. Lalu ada juga akun kas senilai 2 juta di sisi kredit, kita isikan juga di sini. Nah, seperti ini untuk membayar beban lain, ini ada CU1 di 2 juta di sisi kredit. Nah, untuk saldo akhirnya menjadi 40 juta 500 didapat dari 46.500 dikurangi dengan 2 juta. Karena sudah kita posting, maka kita masukkan di sini juga 101. Dan yang terakhir ini ada transaksi tanggal 27 ada beban gaji senilai 15 juta di sisi debit. Kita masukkan. Ini beban gaji 15 juta di sisi debit. Seperti ini. 27 September beban gaji CU1 di sisi debit 15 juta, saldonya juga 15 juta di sisi debit. Karena sudah kita posting, maka di sini kita tuliskan referensinya 503. Dan yang terakhir ini ada kas senilai 15 juta di sisi kredit. Kita masukkan di sini. Nah, nih. 27 September beban gaji untuk CU1 senilai 15 juta di sisi debit. Di sisi kredit, mohon maaf. Nah, lalu untuk saldo akhirnya menjadi 29.500 didapat dari 44.500 dikurangi dengan 15.500. Nah, karena sudah kita posting juga, kita masukkan di sini 101. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.